Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat saudara sebangsa setanah air Indonesia, di sini postingan yang akan kami tayangkan adalah kilas balik dari tanggapan Bang Oni yang telah memberikan dukungan respon pembelaan pada saat peristiwa tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 bahwa nama Thoreko Sidikiyah yang mendapatkan banyak fitnahan, banyak kalimat-kalimat sumbang yang ditujukan kepada pesantren tanah air, pesantren Sidikiyah yang selalu mengumandangkan wawasan kebangsaan, ternyata mendapatkan beberapa peristiwa yang sangat menyakitkan, berbalik arah terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Untuk itu, setelah 1 tahun berlalu, tanggal 7 bulan 7 di tahun 2023 ini, saya ingin sedikit mengingatkan kembali Bang Oni yang giat, yang mendukung melalui media sosial, akun YouTube-nya, sehingga memberikan pembuktian bahwa saat ini Sidikiyah sudah benar-benar bersinar, sudah benar-benar mendunia. Kebangkitan tasawuf dunia sudah dimulai. Untuk itu terima kasih kepada semua para relawan-relawan media, relawan-relawan dakwah yang ada di tanah air, yang senantiasa menyuarakan kebenaran. Semoga saja bangsa Indonesia Raya menjadi bangsa yang besar karena mengedepankan kebenaran, keadilan dalam rangka menuju pada perdamaian Nusantara. Tetap semangat. Terima kasih Bang Oni. Semoga panjenengan pinaringan perlindungan keselamatan tetap dalam satu garis kebenaran untuk membela NKRI dan saudara setanah air semuanya. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Selamat berbahagia untuk Bang Oni. Terima kasih. Agar kita tidak asal membangun opini yang mana itu berpotensi menjadi fitnah. Nah, fitnah ini menurut ajaran agama itu lebih kejam daripada pembunuhan, kan seperti itu. Dan saya berpikir bahwa posisi Pak Rudy Kambri saat ini merupakan kualat, ya. Itu menurut saya. Jadi Pak Rudy Kambri ini sementara menuai kualat. Ketika Ponpes Sidikiyah itu didatangi oleh pasukan aparat polisi, ketika itu Mbah Yai Muchtar Mukti sempat mengeluarkan suatu ucapan, suatu statement yang itu bisa ditafsirkan sebagai sumpah, ya. Dan orang-orang yang bermain di balik persoalan yang menyeret nama Mas Beki, menyeret nama Mbah Yai Muchtar Mukti, menyeret nama Ponpes Sidikiyah, ini orang-orang ini menurut saya sedang berada di
fase lampu kuning ya, sedang berada di posisi lampu kuning dan memang harus hati-hati. Nah, salah satunya Pak Rudi Kamri ini. Statement seperti apa yang diucapkan oleh Mbah Yai Muchtar Muti? Beliau sempat mengeluarkan statement seperti ini. Ketika matahari itu diusik atau di apa ya? Ketika matahari itu diusik, maka bintang-bintang akan berjatuhan. Itu statement beliau. Saya sendiri belum sepenuhnya mengerti, memahami apa makna sesungguhnya daripada statement Mbah Yai Muchtar Muti ini. Tetapi saya bisa memaknai perlahan-lahan bahwa bintang-bintang yang berjatuhan, yang dimaksud dengan bintang-bintang yang berjatuhan, yaitu adalah orang-orang besar, para pemangku kepentingan yang bermain membuat rekayasa kasus yang menyeret Mas Beki, anak Kiai Muchtar Muti, anak Kiai Jombang, yang menyeret nama Mbah Yai Muchtar Muti juga, yang mencemari, ya, menodai nama Ponpes Sidikiyah juga. Nah, orang-orang ini ada di posisi lampu kuning menurut saya. Ada di posisi yang harus hati-hati. Nah, belum lama berselang Mbah Yai Muchtar Muti mengeluarkan statement seperti itu, tiba-tiba meledaklah kasus Verdi Sambo. Apa hubungannya? Nah, ternyata Polda Jawa Timur itu termasuk Polda Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur itu kan kemarin ada sempat diisukan termasuk gengnya Verdi Sambo. Iya kan? Ketika matahari itu diusik, bintang-bintang akan berjatuhan. Bintang 2 tumbang, Verdi Sambo. Ya. Kemarin ada rilis pernyataan pers dari Divisi Humas Polri, kalau saya nggak salah itu ada satu lagi yang sudah diberhentikan secara tidak terhormat ya, bintang 1 ya. Kemarin Verdi Sambo bintang 2, sekarang bintang 1. Bintang-bintang akan berjatuhan. Saya coba memaknainya seperti itu ya. Nah, kita lihat ini bagaimana nasibnya Kapolda Jawa Timur nanti ya. Semoga sih aman-aman saja. Saya juga berharap dan berdoa seperti itu. Nah, ini lagi si Rudi Kamri. Rudi Kamri ini siapa? Ya. Ketika Mas Beki mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang iri dan dengki terhadap Mas Beki, terhadap Mbah Yai Muchtar Muti, terhadap Ponpes Sidikiyah, Rudi Kamri malah berada di pihak orang-orang ini, orang-orang yang membenci, yang iri, yang dengki terhadap Mas Beki, Kiai Haji Muchtar Muti dan Ponpes Sidikiyah ini. Dan ikut memojokkan Mas Beki, ikut memojokkan yang ada di balik isu pencabulan yang menyeret nama Mas Beki. Apa yang ada di balik pondok pesantren Sidikiyah yang sempat di framing radikal. Dan siapa sebenarnya sosok Mbah Yai Muchtar Muti dan seperti apa dasar-dasar pengajaran yang beliau sampaikan di pondok pesantren Sidikiyah. Agar supaya opini yang coba kita bangun itu menjadi opini yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi-informasi yang kita sampaikan itu akurat, sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Agar informasi-informasi yang kita angkat itu
tidak berpotensi hoax, tidak berpotensi fitnah, dan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik terhadap oknum dan atau pihak tertentu. Yang sangat saya sayangkan adalah informasi yang diangkat oleh Bang Rudi Kamri atau Pak Rudi Kamri atau yang terhormat Pak Rudi Kamri ini. Informasi ini diserap dari WCC. WCC ini LSM di Kota Jombang. Yang mana WCC ini beberapa kali menyebarkan hoax terkait persoalan Mas Beki. Hoax yang mana? Hoax yang menyebutkan bahwa ada puluhan santri menjadi korban tindak kekerasan seksual. Ini hoax yang sangat keji dan tidak beradab. Ya, dan saya yakin WCC juga nanti ada waktunya kualat. WCC juga akan ada waktunya untuk kualat. Ya, tinggal menunggu waktu saja. Kenapa? Karena yang sementara kalian zalimi, yang sementara kalian nodai nama baiknya itu adalah seorang kiai. Seorang kiai yang tulus mencintai bangsa dan negara ini. Jadi kalian tinggal menunggu waktu saja kapan kualat itu mendatangi kalian. Ya. Jadi informasi yang diangkat oleh Pak Rudi Kamri yang katanya ada puluhan santri menjadi korban kekerasan seksual, informasi itu didapatkan dari WCC. Dan WCC ini bukan hanya itu, ada 2 atau 3 hoax dari WCC. Ya, yang pertama, puluhan santri menjadi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah yang pelakunya adalah anak Kiai Haji Muhtar Mukti yang bernama Gus Beki atau yang lebih akrab disapa Mas Beki. 1. Hoax kedua, polisi disiram air panas. Aduh, ini agak-agak kurang enak ya saya mau ngomong gini ya. Oke, nanti kita bongkar. Soal ini kita bongkar nanti ya. Karena sampai saat ini juga masih terus dimainkan. Oke? Masih terus dimainkan. Kadang ada yang coba menyanggah statement saya dengan mengatakan, kalau memang nggak salah, kenapa polisi itu disiram air panas? Padahal faktanya nggak begitu. Oke. Ada saatnya saya bongkar ini ya. Ada saatnya saya bongkar ini. Sabar ya. Saya akan bongkar ini. Dan ketika saya bongkar ini, maka oknum aparat, ya saya katakan oknum aparat ya. Oknum aparat yang terlibat dalam membuat hoax ini mungkin juga siap-siap menerima nasib yang kurang baik. Oke? Begitu. Hoax berikut, pihak Pondok Pesantren Sidikiyah mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat yang hendak melakukan penangkapan terhadap Mas Beki. Ini hoax. Loh, kenapa hoax? Ya, karena itu nggak benar. Kenyataan kejadian di lapangan tidak seperti itu. Ada keramaian? Ya, betul ada keramaian. Di Pondok Pesantren Sidikiyah, ketika pasukan aparat datang ke lokasi Pondok Pesantren Sidikiyah dengan agenda melakukan penangkapan terhadap Mas Beki atau Gus Beki, memang ada keramaian di situ. Tapi keramaian itu bukan
masa yang sengaja dikumpulkan oleh pihak Pondok Pesantren Sidikiyah untuk melakukan penghadangan terhadap aparat. Itu hoax. Karena kenyataan yang sebenar-benarnya adalah ketika itu ada acara pelantikan pengurus, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Oke. Dan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini adalah organisasi yang merangkul semua agama. Ini organisasi lintas agama. Jadi yang hadir kala itu ada dari pihak Kristen Protestan, ada dari pihak Kristen Katolik, ada dari pihak Hindu, ada dari pihak Buddha, ada dari pihak Konghucu, ada dari pihak Muslim. Ada semuanya di situ. Ini acara pelantikan pengurus organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini adalah organisasi lintas agama, ya otomatis ramai karena yang hadir di situ bukan hanya dari kaum muslim saja, tapi dari kelima agama semuanya ada di situ. Wajar saja ketika itu terjadi keramaian massa. Nah, ini kemudian di framing. Katanya pihak Pondok Pesantren Sidikiyah mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat, terhadap pasukan aparat yang datang ke lokasi Pondok Pesantren Sidikiyah dengan agenda melakukan penangkapan terhadap Gus Beki atau Mas Beki atau anak Kiai Jombang. Ini hoax yang keji menurut saya. Terus kemudian hoax berikutnya ada anak-anak nih, anak-anak kecil. Oke, ini saya coba membahas secara rinci ya. Ada anak-anak kecil yang karena ketakutan melihat ada pasukan aparat yang sepertinya sedang menjalankan suatu misi, ya, bahkan menangkap terduga teroris aja tidak sebesar itu pasukannya. Untuk menangkap terduga teroris aja nggak sebesar itu, nggak sebesar pasukan yang dikerahkan untuk menangkap Gus Beki atau Mas Beki atau anak Kiai Jombang ini. Nah, ini mau menangkap seseorang yang diduga melakukan pencabulan, ini kok pasukan aparatnya itu lebih besar daripada pasukan yang disiapkan untuk menangkap seorang terduga terorisme. Otomatis anak-anak yang berada di situ ketakutan dong. Wajar nggak kalau ada anak-anak di situ ketakutan? Wajar sekali. Wajar banget ketika ada anak-anak di situ merasa ketakutan, kemudian berlari berpencar, nggak tentu arah. Wajar sekali. Tapi anak-anak yang ada di situ, ya, itu ada yang mendokumentasi itu, ada yang foto, ada yang videokan, kemudian di framing lagi di sosial media. Di media juga ada kalau nggak salah. Dengan menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah korban eksploitasi anak. Anak-anak itu dieksploitasi, dimanfaatkan untuk turut serta melakukan penghadangan terhadap aparat Polri yang hendak melakukan penangkapan terhadap Gus Beki. Ini kacau sekali menurut saya. Ini framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Ini hoax semua. Yang pada kenyataannya tidak seperti itu.
Nah, khusus untuk berita polisi disiram air panas itu ada waktunya akan saya kupas secara khusus. Oke? Dan oknum aparat yang terlibat langsung dalam permainan hoax itu siap-siap aja. Hoax berikutnya adalah, oh ya tadi ada satu yang luput ya. Jadi ketika itu ada acara pelantikan pengurus organisasi persaudaraan cinta tanah air plus acara penerima rapot siswa, acara penerimaan rapot santri. Oke? Jadi jelas keramaian yang terjadi ketika pasukan aparat mendatangi lokasi Ponpes Sidikiyah dengan agenda melakukan penangkapan terhadap Gus Beki, keramaian itu wajar dan normal dan bukan suatu keramaian yang direkayasa oleh pihak Ponpes Sidikiyah untuk melakukan penghadangan terhadap pasukan aparat. Dan di situ juga ada acara penerimaan rapot siswa atau penerimaan rapot santri-santri ini. Nah, kemudian hoax berikutnya adalah santri-santri ini pulang. Nah, ini saya ingat betul naik di televisi juga. Framing ini dimainkan oleh televisi juga. Entah hanya TV One atau ada stasiun televisi lain juga yang menaikkan berita ini. Dan ini framing juga, ini hoax juga. Jadi ketika santri-santri itu pulang, ada pihak yang diam-diam mendokumentasikan itu. Dan kemudian dinaikkan ke berita. Katanya santri-santri ini ketakutan dijemput oleh orang tua mereka dan pulang. Dan karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah ini dicabut. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Ini santri-santri yang pulang karena libur. Oke? Santri-santri yang pulang ini karena libur. Ini baru saja terima rapot, ya, baru saja terima rapot. Setelah terima rapot, seusai terima rapot, mereka pulang libur. Tapi di framing katanya ini santri-santri ketakutan karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah dicabut. Sehingga santri-santri ini ketakutan dan merasa enggak jelas nasib mereka kayak mana sehingga mereka pulang. Itu framing isu. Kenyataannya enggak seperti itu. Santri-santri itu bukan lari karena ketakutan, bukan pulang karena ketakutan. Mereka pulang karena libur. Nah, kemudian 3 hari berselang pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah itu dibatalkan. Nah, kemudian ada santri-santri datang, momen santri-santri kembali ke Pondok Pesantren Sidikiyah itu pun didokumentasikan, diam-diam didokumentasikan oleh pihak tertentu. Naik lagi ke berita. Saudara, santri-santri yang pulang kemarin karena ketakutan, karena izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah telah dicabut, kini telah kembali ke Ponpes Sidikiyah karena pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah telah dibatalkan. Ini semua adalah framing. Ini semua adalah hoax yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena santri-santri yang kembali ke Pondok Pesantren Sidikiyah yang didokumentasikan kemudian di framing katanya santri-santri yang pulang karena ketakutan kemarin sudah kembali ke Ponpes Sidikiyah karena pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah itu telah dibatalkan oleh Kementerian Agama. Hoax semuanya. Santri-santri itu pulang kembali
ke Pondok Pesantren Sidikiyah karena sudah waktunya masuk sekolah kembali. Ini hoax. Sederetan hoax yang bukan hanya dimainkan oleh WCC, tetapi juga naik ke berita-berita, naik ke media-media mainstream, naik ke stasiun-stasiun televisi. Tapi sekarang satu persatu mulai terungkap fakta-fakta di lapangan, kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, yang ternyata bertolak belakang dengan framing isu selama ini, yang sempat dihebohkan oleh media-media mainstream, yang sempat dihebohkan oleh stasiun-stasiun televisi. Ini media-media mainstream, ini stasiun-stasiun televisi, satu pun tidak ada yang menaikkan klarifikasi. Tidak ada yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan sebelumnya yang menghebohkan jagat Nusantara itu hanyalah karena disinformasi atau penyebabnya adalah miskomunikasi dan lain sebagainya. Nggak ada satupun yang melakukan klarifikasi. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi kalau masyarakat itu sudah terlanjur disesatkan dengan framing isu, dan tidak ada siapapun yang datang ke TKP untuk mengungkap fakta sebenarnya, karena sudah terlanjur media-media mainstream ini menggoreng, memframing isu seperti itu, sudah terlanjur stasiun-stasiun televisi ini memframing isu seperti itu, maka masyarakat itu selamanya akan disesatkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Jadi harus ada orang seperti Gus Arya, seperti saya, yang berani turun ke lapangan, melakukan investigasi untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi di sana. Nah sekarang belum ada satu media mainstream pun yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan terdahulu tentang Mas Beki, tentang Mbah Yai Muhtar Muti, tentang Ponpes Sidikiyah itu semua bersumber dari kesalahpahaman atau disinformasi atau miskomunikasi dan apa, nggak ada satupun. Stasiun-stasiun televisi tidak ada satupun yang membuat klarifikasi bahwa pemberitaan-pemberitaan sebelumnya yang membuat heboh jagat Nusantara itu bersumber daripada miskomunikasi atau disinformasi. Nggak ada satupun. Ini sangat disayangkan, ya.